Oke, anak-anak, kita lanjut kembali ya. Nah, kemudian yang kedua, kita bisa mengulangi lemparan dadu ini tadi sebanyak 72 kali ya. Nah, kalau kita mengulangi sebanyak 72 kali, maka itu artinya hasilnya juga sama. Catatannya akan menjadi 72 bilangan atau 72 kali dari dadu yang sudah kita lemparkan tadi ya. Oke, di sini kita akan melihat bagaimana diagram lingkaran ya. Nah, anak-anak, diagram lingkaran adalah cara lain menyajikan data. Pada diagram lingkaran, itu satu lingkaran penuh menampilkan keseluruhan data. Dengan demikian, total 36 murid ditampilkan dalam satu lingkaran. Nah, pada tabel tersebut, seluruh murid diklasifikasikan ada 6 kategori. Yang pertama ya, anak-anak lihat di sini. Nilai 4 ada 4 murid, kemudian nilai 5 ada 5 murid, nilai 6 ada 10 murid, nilai 7 ada 8 murid, nilai 8 ada 6 murid, dan nilai 9 ada 3 murid. Nah, di sini anak-anak kita akan mencoba memasukkan nilai ini tadi ke dalam diagram lingkaran ya. Nah, anak-anak bisa perhatikan. Nah, di sini kita menampilkan sebagai berikut. Nah, ini tadi ya. Nilai 4, nilai 5, 10, 8, 6, dan 3 ya. Ini tadi. Ini nilai-nilai yang kita dapat dari ini tadi ya. Nah, ini. Nilai 4 itu ada 4 murid, nilai 5 ada 5 murid, nilai 6 ada 10, nilai 7 ada 8, nilai 8 ada 6, dan nilai 9 ada 3. Maka kita akan buat seperti ini. Ya. Kita tampilkan sebagai berikut. Jadi 4 per 36. Ya, 36 itu adalah jumlah murid di dalam kelas ya. Jumlah keseluruhan murid di dalam kelas. Jadi itu sebanyak 36 murid. Nah, jadi ini yang di atas ini itu adalah nilai-nilainya ya. Nah, 4 per 36, 5 per 36, 10 per 36, 8 per 36, 6 per 36, dan 3 per 36. Jadi jumlah siswa di dalam kelas itu adalah 36 siswa. Nah, di sini anak-anak, satu lingkaran penuh dia menampilkan 36 murid. Jadi jumlahnya ya, jumlah murid dalam satu kelas memiliki sudut pusat sebesar 360 derajat. Nah, dengan demikian sudut pusat sektor lingkaran untuk tiap kategori adalah sebagai berikut ya. Nah, kita akan melihat tadi nilai 4. Nah, nilai 4 ternyata ada 4 murid yang mempunyai nilai 4. Nah, kita akan lihat bagaimana kita mengubahnya ke dalam sudut pusat. Jadi 4 per 6 tadi kita pindahkan ke sini. Jadi kita kalikan 300 dengan 360 derajat. Nah, di mana kita mendapat 360 derajat? Tentu saja di sini ya. Tadi satu lingkaran penuh itu menampilkan 36 murid ya. Kemudian di satu lingkaran penuh ini tadi dia memiliki sudut pusat 360 derajat. Nah, jadi kita mengambil di sini ya. Jadi 4 per 36 dikali dengan 360 derajat. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan hasil 40 tadi? Tentu langkah yang pertama yang bisa kita lakukan untuk mencari hasil 40 tadi ini, maka kita akan mengalihkan ya. Nilai 4 ini tadi ya, ada 4 murid. Jadi 4 murid ini tadi kita kalikan dengan hasil, atau kita kalikan dengan sudut pusat tadi itu adalah 360 derajat. Jadi 434 dikalikan 360 derajat ini tadi dia mendapatkan 1440. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan ini tadi 1440 ini tadi kita kita bagikan dengan jumlah murid di dalam kelas tadi ya. Jumlah keseluruhan murid di dalam kelas itu adalah 36. Jadi 1440 tadi kita bagikan dengan 36 murid di dalam kelas, maka hasilnya adalah 40 derajat Celcius ya. Oke, seperti itu ya anak-anak. Jadi 4 ini kita kalikan dulu dengan 360 derajat. Kemudian hasil dari ini tadi baru kita bagikan dengan jumlah keseluruhan siswa di dalam kelas, maka kita akan mendapat nilainya. Jadi nilai akhirnya adalah 40 derajat. Kemudian sama juga dengan nilai yang kelima. Di sini 5 dikalikan dulu dengan 360, kemudian hasilnya baru kita bagikan dengan jumlah murid di dalam kelas tadi, maka kita akan mendapat 50 derajat
ya. Oke, jadi anak-anak kurang lebih seperti itu dengan nilai-nilai yang berikutnya ya. Nah, di sini kita tinggal mengalihkan saja ya. Nih. Ya, di sini ada yang ketiga, soal yang ketiga nilai 6 ada 10 murid. Jadi di sini untuk mengetahui berapa jumlah akhirnya, jadi kita melihat ya, kita akan mengalihkan dulu jumlah 10 murid ini dengan jumlah murid di dalam kelas tadi ya. 10 murid itu kita kalikan dengan 360 derajat. Kemudian hasil ini tadi baru kita bagi dengan jumlah murid di dalam kelasnya, baru kita bisa mendapatkan hasil. Jadi hasilnya itu adalah 100 derajat. Kemudian begitu juga dengan nilai 8 yang nilainya nilai 7 itu ada 8 murid. Jadi kita kalikan dulu 8 dikali 360, baru kita bagikan dengan 36 siswa tadi ya, baru hasilnya adalah 80 derajat. Jadi kurang lebih seperti itu ya anak-anak. Kita mengalihkan dulu ya nilainya ya, berapa banyak siswa mendapatkan nilai 6 ini tadi ya. Nah, nilai 8 itu ada 6 murid ya. Jadi di sini kita kalikan dulu 6 murid ini tadi, kita kalikan dengan sudut pusat yaitu 360 derajat. Setelah itu baru kita bagikan dengan nilai atau banyaknya siswa di dalam kelas tersebut ya. Jadi kita bagikan dengan 36, maka kita akan mendapatkan hasil 60 derajat. Begitu seterusnya ya. Jadi kita kalikan dulu, baru kita akan mendapatkan hasil akhirnya. Nah, ini adalah bagaimana caranya atau hasil akhirnya ketika kita memasukkan ke dalam diagram lingkaran. Jadi seperti ini ya, kita buat seperti ini. Nilai 9 itu ada 3, nilai 4 ada 4, nilai 5 ada 5, dan begitu juga seterusnya, gambar di A ya. Nah, ini jika kita ubah ke dalam bentuk persen seperti ini ya. Jadi kita bisa mengalihkan terlebih dahulu ya. Nah, misalnya 4. Nah, 4 ini bisa kita kalikan dengan 100 ya. Nah, 100 kita dapat dari ini tadi ya. Oke, kita lihat ke tabelnya. Nah, di sini ya. Ini 100 tadi. Nah, jadi ini nanti jika kita ubah ke persen, maka dia hasilnya akan seperti ini. Misalnya 8 ya. Nah, nilai 8 itu ada 6 ya, kita kalikan dulu. Nah, untuk mendapatkan 17% ini kita kalikan 6 tadi, kita kalikan dengan 100. Hasilnya adalah 600. Kemudian kita bagi dengan kita bagi dengan jumlah murid tadi 36. Jadi hasilnya adalah 16,66. Jadi anak-anak kita bisa bulatkan ya. Kita bulatkan jika nilai di belakang koma ya, angka di belakang koma itu lebih dari angka 5, nilainya lebih dari 5 ya, dia lebih dari 5. Misalnya 6, 7 dan 8, maka kita bulatkan ya. Jadi di sini tadi hasilnya 16, maka jika kita bulatkan hasilnya akan menjadi 17 ya, 17% seperti ini. Jadi anak-anak ingat, jika angka di belakang koma itu lebih tinggi dari atau lebih banyak dari nilai 5, misalnya 6, 7, 8, dan 9, maka kita bisa bulatkan ke angka yang lebih tinggi lagi, misalnya 16,66. Jadi kita bisa bulatkan menjadi 17%. Begitu juga seterusnya ya. Jadi ini tadi kita kalikan dulu dengan 100, kemudian kita bagi dengan jumlah murid yang ada di dalam kelas. Kita ubah ke dalam bentuk persen seperti ini ya. Jadi kita tinggal mengalihkan, kemudian kita tinggal membaginya, maka kita akan mendapatkan hasil akhirnya ya. Nah, di sini. Nah, oke anak-anak, di sini ada satu contoh ya. Nah, kita akan melakukan kegiatan pembelajaran yang paling disukai. Kita akan lihat hasil survei terhadap siswa kelas 5 berikut ini ya. Nah, di sini kita akan melihat beberapa pelajaran, kemudian jumlah muridnya ya.